Saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kawan jadi lawan. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Mereka pasti kalah. Saya akan lawan. Bukan banteng namanya kalau ciut. Oke guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini saya mendapatkan info terupdate yang dimana kalian semua wajib dan harus nonton. Kalau tidak nonton video ini, berbahaya itu. Masalah apa? Iya, makanya tonton video saya sampai selesai. Biar apa? Biar tidak ada dusta di antara kita. Asik. Oke, tanpa panjang lebar, yuk kita simak dulu videonya. Narji Cagur login PSI. Tinggal Wendy nih. Wendy, lu juga login PSI. Temen lu kan udah di PDIP tuh, udah jadi anggota dewan. Ayo, enak UNJ nih di PSI semua nih. Ya, lu login. Alumnus UNJ login PSI sekarang. Setelah tumbang di pemilu dan didepak oleh Megawati, Ganjar makin berani terang-terangan cari pelampiasan. Kali ini, Doi dilirik kepincut gabung PSI partainya Gibran. Niatnya, bantu keluarga Jokowi sambil incar posisi ketua PSI di Dapil Semarang. Langkah politik penuh intrik atau sekadar cari panggung baru? Ya, yang pertama saya merasa bahwa dimanapun juga kita itu ingin melakukan hal yang terbaik buat kampung kita. Ya, saya di saat teman-teman PSI mengajak saya juga melihat kegiatan-kegiatan PSI belakangan ini ya banyak hal yang positif yang dilakukan. Kenapa saya nggak harus mendukung? Ya saya sangat mendukung sebagai masyarakat yang mungkin saya belum bisa melakukan apa-apa sendiri. Di sini ada teman-teman PSI mengajak, ayo kita lakukan bareng, kenapa enggak? Ya. Nangkap ikan di kota Beji. Nangkap. Pulangnya dibawa di ransel. Perkenalkan, saya Narji, orang paling ganteng di Tangsel. Kata siapa? Kata saya siapa? kalau hadir di acara sunatan masal ini, yang pertama perasaan saya ngilu. Karena saya pernah. Jadi pada pagi hari ini, saya datang mewakili peserta, karena dulu sunat saya belum tuntas nih Bu. Jadi bentuknya masih kurang sempurna, saya tanya dokter bisa dibenerin nggak? Boleh katanya ntar. Ini PSI pada hari ini saya mengapresiasi buat teman-teman PSI. PSI itu Partai Solidaritas Indonesia. Sekarang begitu bikin acara ini berubah nih, PSI jadi Partai Sunat Indonesia Bu ya. Belum. Enggak berubah, enggak tetap. Partainya nggak berubah, tapi lihat kegiatannya, adik-adik ini luar biasa. PSI ini canggih juga caranya ngedeketinnya ya. Ntar gitu gede nih setiap pipis ingat sunat, ingat PSI ini. Ini gara-gara bentuknya begini nih, gara-gara PSI ini jadi berubah begini nih. Terima kasih Bang Hafid, Bang Ferdi. Pada pagi hari ini ada 100 orang ya. Ini kalau sisanya dikumpulin jadilah 5 porsi Bu ya. Ya ampun. Kenapa sih? Sampai ngilu begitu. Tadi begitu saya di dalam, saya lihat yang lagi motong sunat. Itu ada yang diantarin sama ibunya. Begitu udah beres, ibunya seneng banget. Ya Allah, nah sekarang bentuknya mirip sama punya bapak. Tapi benar juga tadi katanya Bang Stephen ya.
bahwa sunat itu juga biayanya mahal. Kayak tetangga saya Bu, kemarin sunat ditawarin berapa? 3 juta. Dia belum sanggup. Dok, bisa nyicil nggak? Bisa, tapi sunatnya juga dicicil. Sunatnya dicicil bawahnya dulu. Nah, sunat juga memang harganya macam-macam Pak ya. Ada sunat yang harganya makin mahal, makin canggih, itu bisa dibentuk katanya. Keren. Nah, itu makanya suami suruh nabung lagi Bu. Suruh sunat ulang biar bentuknya cakep. Udah cukup. Nah, jadi saya pada hari ini terima kasih diundang sama teman-teman PSI untuk hadir di sini dan saya. Oh ya, saya juga mau bikin games-games juga ya. Saya siapa yang mau hadiah? Oke, sekarang saya tanya dulu. Siapa di sini yang hadir yang udah disunat? Udah disunat. Yang bapaknya nggak nunjuk berarti bapaknya belum disunat. Nah, kan saya tanya, siapa yang hadir di sini yang udah disunat? Yang laki-laki, Bang Ferdi nggak nunjuk. Nah, bapak yang di belakang belum Pak. Saya kan tanya, siapa yang di sini hadir udah disunat? Nah, siapa yang belum sunat? Nah, karena ini peserta. Oke, sekarang Om Narji pengen ngasih pertanyaan ya. Om Narji mau ngasih pertanyaan. Adik-adik dulu nih yang mau disunat. Siapa di sini yang sunat umurnya di bawah 7 tahun? Maju sini maju. Maju. Nah, di sini maju. Oke. Oh, banyak ya. Ini kecil-kecil banget. Aduh. Dulu saya sunat SMP, Bu. Hah? Anaknya 3 tahun. Ibunya berapa tahun? Anaknya 3 tahun, ibunya baru 17 tahun. Ya Allah, masih muda bener anaknya udah sunat. Sini, ada sini. Om nanti mau tanya dulu. Namanya siapa? Aca. Umurnya 6 tahun. 6 tahun. Oh, ini juga. Iya, berapa tahun, Bu? Bapaknya? Bapaknya 31, ibunya? Oh iya, bapaknya udah di sini? Oh udah, alhamdulillah. Anaknya yang belum ya. Oke, sini kasih. Pemilu itu kurang 3 tahun. Kue ngeramut aku pakai apa? Ada lagi mah yang jualan-jualan. Aku gelem hadir, tapi piye daganganku seperti itu. Mohon solusi mah. Pertanyaan itu mewakili banyak umumnya orang. Justru karena itu disinilah kita harus memberikan penjelasan. Kalau saya ikut PSI, saya dapat apa? Sementara saya itu dagangan. Saya kalau mengumpulkan panjenengan beraktivitas, saya selalu inginnya itu setelah sampai bekerja selesai. Makanya acaranya saya buat jam 7 dengan harapan di sisa waktu yang dimana panjenengan sudah selesai, mari kita berkumpul, mari kita ketemu keluarga besar, silaturahmi itu kebahagiaan. Punya keluarga, punya networking. Bahkan saya mengutip katanya Pak Erick Thohir, saya bisa hebat seperti ini bukan karena kepandaian saya, karena saya punya banyak networking, banyak keluarga, banyak teman, banyak saudara. Selama kita berbuat kebaikan, jangan takut kita itu sengsara, nggak bakalan. Itu saya sudah buktikan dalam hidup saya. Demikian juga panjenengan bergabung di partai ini, keuntungannya banyak. 1, punya satu keluarga besar partai PSI yang begitu keren dan partai ini besar membarokai banyak orang. 2, panjenengan punya privilege menjadi pengurus, berarti panjenengan sudah ketok moto, kesejahteraannya panjenengan itu akan diperhatikan oleh PSI. Sampean itu dekat, bahkan sampean itu bisa menjadi berkat untuk orang lain kalau punya keluhan, walaupun sampean gak ada duit. Membantu melaporkan kepada Bro Yuga aja, sampean itu sudah bersodakoh. Bersodakoh itu kan gak harus kasih uang. Membantu orang lain memberikan informasi itu sudah sodakoh. Kalau saya hanya butuh pencitraan, gimana kalau gerakan saya tunggu 1 tahun mendekati pemilu? Tapi justru saya tidak mau. Pemimpin harus membuktikan lebih dulu, mau turun, berani turun, punya empati, punya kepekaan, punya semuanya untuk membangun masyarakat. Kalau kepingin ada perubahan di politik, pemimpinnya harus berani turun dan harus bersama dengan masyarakat berani di bawah. Merasakan penderitaan bawah, baru kita akan tahu mengapa kita harus maju duduk menjadi pemimpin kalian untuk menyuarakan
apa yang menjadi penderitaan kalian? Perubahan apa yang harus kita lakukan? PSI, Partai Super Terbuka. Asal kalian tahu, PSI adalah salah satu partai yang konsisten punya program bedah rumah untuk warga tak mampu. Ini bukti kalau politik itu bisa dipakai buat hal-hal baik. Keberpihakan anggaran dan aksi lapangan harus langsung dirasain manfaatnya oleh masyarakat. Di saat elit politik sibuk berebut kursi, masih banyak warga yang tidurnya nggak tenang karena atap rumahnya mau roboh. Beneran nggak? Gerakan nyata dari PSI adalah bukti generasi muda itu mementingkan keberpihakan nyata buat rakyat tanpa gimmick dan nyata. Anak muda itu kritis. Kita cuma percaya sama partai yang ada bukti kerjanya di lapangan. PSI sudah menjadi partai besar. Lihat datanya. PSI bukan lagi partai kecil. Mereka sekarang memimpin jauh di atas partai-partai lama. Kuncinya cuma dua. Kombinasi anak muda kreatif dengan ide-ide baru dan sosok Pak Jokowi. Popularitas presiden kita yang ketujuh ini, yang luar biasa dicintai rakyat, ternyata menjadi magnet kuat buat PSI. Data ini menunjukkan perubahan besar arah politik Indonesia. Rakyat, terutama Gen Z dan milenial, mencari kesegaran dan figur yang terbukti bekerja. Masyarakat, terutama anak muda, sudah melek dengan politik yang bersih dan bebas aktif untuk selalu menyuarakan kebenaran. Saya pun akan bekerja habis-habisan untuk PSI. Kawan jadi lawan. Saya akan peras semua darah saya untuk memenangkan PSI. Mereka pasti kalah. Saya akan lawan. Bukan banteng namanya kalau ciut. Gimana guys tentang video yang sudah kita lihat bersama-sama? Tentunya kalian punya pendapat sendiri-sendiri. Ingat ya guys ya, tolong tulis di kolom komentar pendapat kalian. Masalah pendapat bebas ya guys ya, yang penting sopan. Nah kalau sopan bahaya gue. Ya semoga saja dengan tayangan-tayangan video ini kalian semua bisa tercerahkan. Oke, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.